Masalah gizi ibu hamil dan balita di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023, prevalensi balita wasting sebesar 8,5% dan balita stunting sebesar 21,5%. Sedangkan prevalensi resiko KEK berdasarkan pengukuran lingkar lengan atas pada wanita usia subur sebesar 20,6% dan resiko KEK pada ibu hamil sebesar 16,9%. Sustainable Development Goals merupakan program yang dibuat oleh PBB pada tahun 2015 yang memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh negara maju dan berkembang. Komitmen yang diusung oleh Presiden Prabowo juga berfokus pada tujuan pembangunan berkelanjutan yang kedua, yaitu Zero Hunger, yang menekankan penghapusan kelaparan, pencapaian ketahanan pangan, dan perbaikan gizi yang baik untuk seluruh masyarakat. Inovasi kebun durian dimulai dengan pembentukan tim yang terdiri dari tim advokasi lintas sektor, pelatih kader, pelaksana kegiatan di lapangan, pendamping kegiatan, tindak lanjut dan rujukan, serta monitoring evaluasi. Advokasi lintas sektor dilakukan saat Lokakarya Mini Tribulanan bersama Forpincam, kepala desa, dan tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Kertosono agar memperoleh dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan. Pada tahun 2023, belum ada kader terlatih dalam pemberian PMT lokal. Di tahun pertama inovasi dilaksanakan, tahun 2024, sebanyak 27 orang yang terdiri dari kader dan tim PKK desa serta kecamatan telah terlatih. Kemudian, tahun 2025, bertambah kader dan tim PKK dari seluruh desa sudah terlatih. Diharapkan, jika seluruh desa sudah terlatih, dapat secara mandiri menyediakan PMT yang tepat untuk posyandu, bahkan untuk mengatasi permasalahan gizi yang ada di wilayahnya masing-masing. Kegiatan kebun durian membawa manfaat nyata, bahan pangan segar langsung dari kebun, olahan menu PMT sesuai kebutuhan gizi balita, edukasi yang dilakukan sambil praktik, menjadikan kader dan orang tua lebih paham pentingnya asupan gizi seimbang. Tak hanya untuk anak, inovasi ini memperkuat kolaborasi antar sektor, PKK, pemerintah desa, hingga dunia pendidikan. Bahan makanan didapat dari produk asli masyarakat setempat, sehingga ketahanan pangan terjaga dan secara tidak langsung meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Inovasi kebun durian awalnya dilaksanakan di 2 desa. Setelah berjalan pada tahun 2024, berkembang ke beberapa desa yang lain. Keterampilan kader dan tim PKK semakin berkembang dalam hal pemberian PMT yang sesuai untuk sasaran. Tidak hanya membuat menu yang menarik, kader dan tim PKK juga dilatih pemorsian, perbandingan bahan dalam pembuatan menu makanan, proses persiapan, pengolahan, hingga penyajian yang terstandar. Hasil monitoring menunjukkan dari 20 ibu hamil KEK yang diberikan PMT, 18 ibu hamil sudah mengalami peningkatan status gizi menjadi gizi baik. Sedangkan 80 balita gizi kurang yang diberi PMT, 60% balita berubah status gizi menjadi gizi baik. Selain itu, jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 37% dari yang ditemukan tahun 2023 sebanyak 219 kasus, di tahun 2024 turun menjadi 74 kasus, dan di tahun 2025 pada semester 1 turun menjadi 55 kasus. Dari itu, masyarakat mulai terbiasa menanam dan mengolah bahan pangan lokal. Inovasi ini menjadi inspirasi bagi desa lain. Kebun durian ini telah direplikasi oleh desa Drenges dan Pelem dengan menggunakan dana PMT desa. Dengan kebun durian, Puskesmas Kertosono tidak hanya memberikan makanan tambahan, tetapi membangun budaya sadar gizi berbasis potensi lokal. Sebagai Kepala Desa Pelem, saya sangat mengapresiasi inovasi kebun durian yang telah memberikan dampak nyata dalam peningkatan status gizi ibu hamil dan balita di desa kami. Inovasi ini bukan hanya memberikan solusi atas permasalahan gizi, tapi juga memberdayakan masyarakat khususnya ibu-ibu kader anggota PKK untuk berperan aktif dan mandiri dalam menyiapkan makanan bergizi dari bahan pangan lokal. Saya berharap kebun durian ini yang terus berlanjut dan bisa menjadi program unggulan desa, tidak hanya karena keberhasilan dalam menurunkan angka gizi kurang dan KEK, tetapi juga karena nilai edukasi dan kebersamaan yang ditanamkan. Kami di pemerintahan Desa Pelem berkomitmen untuk terus mendukung dari sisi kebijakan maupun penganggaran agar inovasi ini berkelanjutan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Kami dari tim penggerak PKK Desa Pelem merasa bangga bisa terlibat langsung dalam pelaksanaan inovasi kebun durian.
Program ini membuka kesempatan bagi kami untuk belajar lebih dalam tentang pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil dan balita, sekaligus mengasah kemampuan kami dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi makanan tambahan yang bergizi, menarik dan memenuhi kebutuhan gizi. Harapan kami, program ini terus berkelanjutan karena manfaatnya sangat besar. Selain meningkatkan gizi masyarakat, program ini juga mempererat kerjasama antar warga, meningkatkan rasa percaya diri kami sebagai kader desa. Semoga kebun durian bisa menjadi inspirasi untuk desa-desa lain di Kecamatan Kertosono. Terima kasih. Kebun durian. Kelompok Bunda Peduli Nutrisi Ibu dan Anak.